kami akan melakukan penelitian di Pasar Tiban Desa Nganjuk. Sebelumnya perkenalkan saya Kusuma Yulistianti dari kelas 12 6 dan rekan saya Syafira Van Raini. Saya Bagas Medro Yulianto. Saya Karen Agustin Duyanti. Saya Marfaiz Latifah Safitri. Saya Radipun Jonu Satria. Halo semuanya, ini adalah kota Cepu. Kota kecil yang dikenal sebagai kota minyak karena terdapat daerah perminyakannya yang cukup panjang. Cepu memiliki sejarah yang kaya mulai dari zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Kota ini juga dikenal sebagai pusat perdagangan dan industri di Jawa Tengah. Tapi, jangan salah ya, kehidupan di sini tetap hangat dan penuh tradisi yang dijaga temurun oleh warganya. Cepu memiliki banyak tradisi dan budaya yang unik loh, seperti tarian tradisional dan festival tahunan yang menarik. Kalau lagi hari tertentu, ada yang unik tahu di kota Cepu, tepatnya yaitu di Desa Nganjuk, Pasar Tiban. Pasar kecil tapi selalu dinanti-nantikan. Lauknya yang sederhana tapi lengkap, ada jajanan tradisional, sayur segar, pakaian, sampai barang-barang unik yang bikin kalian penasaran. Di sini bukan cuma soal belanja, tapi juga ngobrol, ketemu tangga, dan saling bertukar cerita. Pasar Tiban ini benar-benar mencerminkan kearifan lokal Cepu, spontan, ramah, dan penuh kehangatan. Sederhana tapi hidup, itulah Cepu, kota minyak dengan tradisi yang tetap terjaga. Hai, udah keliling kota Cepunya. Sekarang waktunya kita mampir ke tempat yang selalu bikin rame. Apalagi kalau bukan Pasar Tiban. Yuk kita muter-muter dulu. Di sini banyak sekali jajanan, mulai dari yang gurih, manis, sampai minuman segar. Cocok banget nih buat ngemil sambil jalan-jalan. Gak cuman makanan, ada juga lapak baju dan aksesoris yang tentunya dengan harga yang sangat ramah di kantong. Di Pasar Tiban ada kolam ikan yang cocok buat anak-anak dan KWT bersemi. KWT bersemi semacam kebun kecil yang menjual tanaman hias, sayur, dan bibit tanaman. Buat kamu yang hobi nanam di rumah, wajib mampir sih. Selanjutnya, yuk kita tanya pendapat masyarakat tentang adanya Pasar Tiban. Program KWT Bersemi ini seperti apa, Ibu? Program KWT Bersemi itu sebetulnya kan untuk pemanfaatan pekarangan. Jadi diusahakan bahwa pekarangan di desa itu ada manfaatnya dan ada tanamannya. Rata-rata kan kosong loh. Dan orang-orang sekarang itu cari gampangnya enak beli daripada menanam sebetulnya. Tapi ketika ada P2L atau KWT Bersemi seperti ini, kita program awal ada berbagi bibit. Biar tiap orang itu punya bibit di rumah. Seperti itu. Terus bagaimana sistem program ini berjalan? Program ini berjalan satu gotong royong. Jadi anggota KWT Bersemi itu ada 30 orang. Itu semuanya relawan. Tidak ada orang bayaran, itu tidak ada. Jadi kita kerjasama gotong royong setiap sore atau setiap minggu ketika ada waktu kosong seperti itu. Kita gotong royong bersama seperti itu. Bagaimana cara Bapak atau Ibu secara kolektif untuk memutuskan atau menyepakati lokasi dan waktu pembukaan Pasar Tiban ini? Begitu ya. Kita tuh sebelum buka jualan ini, Pokes, kita mencari targetnya dulu. Target kita yang dicari itu apa? Pembelinya orang dewasa atau anak-anak. Nah, kita mencari target dulu. Setelah itu kita setelah melihat targetnya berarti banyak yang orang tua, kita baru buka cookies. Kalau banyak anak-anak sekarang terus gitu, saya juga kalau kan anak-anak juga banyak, akhirnya buka lagi untuk yang kue yang lainnya. Jadi kita targetnya ada dua, untuk orang tua sama untuk anak-anak. Iya gitu. Mau tanya, kan mengingat Pasar Tiban ini sifatnya sementara, bagaimana warga pedagang di sini mengolah limbah sampah yang mengotori lokasi ini? Nah, biasanya apa? Untuk limbah sampah sendiri itu kita ada orang sendiri yang biasanya setelah selesai Pasar Tiban kan nggak tentu pagi atau siang tuh ada selesai, ada orangnya sendiri yang ngambil. Dan untuk mengelolanya mungkin ada beberapa tempat sampah yang disediakan itu di beberapa lapak tergantung penempatan sampah.
Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi sebagai pedagang pasar Tiban saat ini? Apalagi kan sekarang kan sudah ada CFD di Cepu. Untuk tantangannya sendiri sebenarnya nggak pasti ya Mbak, soalnya tergantung, kalau CFD kan ya tergantung rezekinya masing-masing juga. Alhamdulillah beberapa kali CFD ini pasar Tiban tetap ramai juga, kondisi masih ramai. Oke. Ya, jadi saya mau memberi pertanyaan untuk seputar pasar Tiban di sini ya Bu. Ibu sebagai pedagang di sini, di dalam pasar Tiban kan seringkali banyak produk yang sama, kayak misalnya jualan apa sama dengan apa seperti itu. Nah itu bagaimana biar Ibu itu bisa menjaga solidaritas antar pedagang walaupun dagangannya itu sama, tetap tidak menjatuhkan satu sama lain seperti Iya kan kita punya apa itu masih di sini dia kita kan bakarnya, kalau yang lain mungkin ya pakai kompor, kita pakai areng, terus nanti rasanya juga beda. Jadi kan langganan kan bisa milih ya mana dia seleranya kan lain-lain ya gitu, ada yang mau yang ini gitu kan tergantung selera pembeli. Berarti banyak jenis walaupun dagangannya sama, cuman kayak yang satu ada pakai kompor, yang satu pakai areng gitu. Pengaruh juga kan. Iya, jadi pembeli bisa milih gitu. Apa yang membuat Anda memilih berbelanja di Pasar Tiban ini daripada pasar lain? Karena di Pasar Tiban ini memiliki banyak varian makanan seperti makanan tradisional kayak bubur, pecel, terus goreng-gorengan. Dan lokasi Pasar Tiban ini juga strategis karena dekat dengan sawah-sawah. Jadi sejuk banget. Bu, saya mau bertanya, apakah Anda dapat menjelaskan sedikit tentang pengalaman Anda belanja di Pasar Tiban ini? Alhamdulillah di sini kan makannya Jawa semua, jadi menyenangkan. Terus, bagaimana Anda menilai kualitas produk yang dijual di Pasar Tiban, Bu? Alhamdulillah di sini alami semua, jadi nggak ada semacam pengawet apa. Berarti higienis ya Bu ya? Iya. Aman Bu. Ya, terima kasih. Ini adik-adik ya, yang dari SMA 1 ya. Jadi untuk berkomunikasi dengan kami, kaitannya dengan Pasar Tiban ya. Nah, sejarah Pasar Tiban seperti ini. Pada tahun 2020-21 ya, itu kan ada yang namanya COVID itu masyarakat itu kan mencari nafkah susah sekali, sangat luar biasa. Nah, kami dengan perangkat ini mempunyai ide bahwa kita ini mempunyai untuk pasar lokal, ya. Pasar lokal. Ya. Alhamdulillah itu kerjasama dengan BRI waktu itu. Setelah itu BRI menyupport dengan kami. Dengan kami itu waktu itu kalau nggak salah itu dibantu per orang itu 25.000 kalau nggak salah itu untuk membuat jajanan lokal. Tapi terus kami dari desa memberi tambahan waktu itu, terus akhirnya terwujud dengan adanya beberapa ya, kalau nggak salah itu ya sekitar 10 orang lah dulu waktu itu, 10 orang. Terus kita membuat gerakan pada itu didukung oleh BRI. Nah, BRI itu mengundang dari karyawan-karyawatinya untuk meramaikan waktu itu di lokasi Pasar Tiban itu. Setelah berjalan, alhamdulillah dari lingkungan ini juga sangat mendukung. Sehingga kalau rame, nah, terus kita anggarkan yang namanya dana desa. Ya. Dana desa itu kita spilkan sedikit untuk berdayaan masyarakat itu kita wujudkan di Pasar Tiban. Awalnya itu prihatin, Pak. Jadi kita pertama itu di situ tanpa ada atap, payung itu nggak ada. Yes, pokoknya
kita bawa meja sama kursi sendiri-sendiri. Ya alhamdulillah itu dari masyarakat itu kok akhirnya banyak ya, akhirnya lumayan, setiap kita jualan habis, ya, akhirnya. Terus terwujud itu dibantu berapa bulan kemudian dibantu oleh BRI lagi untuk payung. Payung, setelah payung itu berjalan, kita kerjasama dengan instansi yang terkait, misalkan kalau nanti mampir ke Pasar Tiban, jadi kita itu ya juga butuh dukungan. Alhamdulillah dari Karang Taruna untuk mengelola parkir, terus dari ibu-ibu ada iuran, ini sampai sekarang itu. Sampai sekarang ini kita buatkan jalan lingkar, kita kasih KWT itu, KWT kelompok wanita tani ya itu ada di situ. Terus kita tanami ibu-ibu, kita ajak tanam-tanam buah lah, baik jambu, berimbing, jeruk, itu kan di situ ada. Nah, kedepannya nanti kalau musim panen ya metik disitulah, bisa di situ. Terus yang kemarin terakhir itu tak kasih jalan lingkar. Jalan lingkar itu tujuannya kalau ada kegiatan, misalkan nanti ada invest atau bagaimana, bisa untuk jalan santai lah gambar. Tapi cukup lumayan loh. Mungkin itu sementara ya, nanti mungkin yang lain ya. Nah. Terus bagaimana sih Pak evaluasi terhadap dampak Pasar Tiban terhadap lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar? Nah itu sangat positif Kak ya. Karena apa? Justru warga masyarakat di situ dengan adanya Pasar Tiban ini paling tidak minimal itu meningkatkan perekonomiannya. Utamanya itu yang jualan kan tidak ada orang luar, jadi desa untuk lokal lah, untuk lokal. Jadi itu sangat positif untuk tidak ada dapatnya dampak positif. Berarti ini kok kontribusi kalian BRI ini Pak? Awalnya iya kerjasama dengan BRI, karena waktu itu BRI kan membutuhkan briling ya. Nah, jadi setiap yang jualan di situ itu dikasih briling. Sebetulnya kalau bayar itu sudah TF, Pak. Tidak ada nilai uang sebetulnya, tapi karena orang di desa ya tidak harus sok ribet dan sebagainya ya. Mungkin ini agak kurang kurang dipatuhi lah. Sebetulnya itu cara pembayaran itu disuruh sesuai kayak briling gitu loh, transfer ya. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan di Pasar Tiban, terutama di tengah persaingan yang ketat ini kan, apalagi sekarang sudah ada Car Free Day juga. Ya justru itu tetap alhamdulillah untuk walaupun itu ada Car Free Day ya Mbak ya. Memang saya kemarin sudah komplain ya dengan baik camat maupun dari pemerintah daerah lah khususnya. Kalau memang tidak ada Car Free Day baik itu 2 minggu sekali atau 2 bulan sekali, itu akan menghasilkan oleh perekonomian yang ada di desa. Justru itu saya sudah komplain itu memang. Nah harapan saya, tapi alhamdulillah dengan di sana ada Car Free Day, tapi berjalan bagus. Kalau saya pantau juga tidak ada mengurangi omset dengan masyarakat. Ya hanya kadang itu kecemburuan ya Mbak kita itu. Kenapa yang menikmati ada di kota, desa kita merintis, tapi kenapa malah di kota ini malah seolah-olah desa itu memang dijepit. Itu betul itu. Dulu waktu konferensi kami komplain itu, baik di grup lintas sektoral saya juga komplain, tapi katanya juga mau diperhatikan. Mungkin nanti akan digeser. Harapan kemarin saya mintanya seperti ini. Contoh di Jipang ada, di Ngoram ada, di Nganjuk ada, di Ngeroto ada, digilir aja. Kalau memang tetap boleh dilakukan, Pak tolong untuk sekali-kali di desa, jangan di kota saja. Itu harapan saya seperti itu.
Di tengah kesederhanaan desa Nganjuk, Pasar Tiban hadir bukan sekedar menjadi tempat jual beli. Ia menjadi ruang bertemunya cerita, tawa, dan rasa kebersamaan. Di setiap senyum pedagang tersimpan semangat untuk saling menghidupi. Di setiap langkah pengunjung ada harapan untuk menjaga tradisi. Pasar Tiban mengajarkan kita bahwa kearifan lokal bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita hari ini memilih untuk peduli, berbagi, dan melestarikan. Mari kita jaga warisan ini bersama dengan hadir, dengan membeli produk lokal, karena disinilah budaya bertahan. Bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih oh.